Assalamualaikum semuanya. Nah, pada video sebelumnya kita sudah membahas mengenai struktur dan fungsi tumbuhan, yaitu akar, batang, dan daun. Nah, pada video ini kita akan membahas struktur dan fungsi tumbuhan, yaitu bunga, buah, dan biji. Yuk kita bahas. Yang pertama kita masuk ke bunga. Nah, kamu harus tahu bahwa bunga ini organ yang penting banget bagi tumbuhan. Kenapa ya? Nah, hal ini dikarenakan bunga ini merupakan organ yang berperan penting dalam proses perkembangbiakan tumbuhan. Nah, jadi di dalam bunga ini terdapat alat-alat reproduksi pada tumbuhan itu sendiri. Nah, berbicara mengenai bunga, bunga ini memiliki aneka ragam bentuk dan juga warna yang bermacam-macam. Oke, membahas mengenai warna bunga, kamu harus tahu bahwa bunga pada tumbuhan Gymnospermae ini tidak memiliki warna yang menarik. Kenapa? Karena penyerbukan pada Gymnospermae ini melalui angin. Contohnya bunga yang tidak menarik apa ya? Contohnya adalah bunga pada tumbuhan pinus. Nah, berbeda dengan tumbuhan Angiospermae. Jadi bunga Angiospermae ini warnanya itu sangat mencolok. Ini dikarenakan harus menarik perhatian serangga dalam proses penyerbukan seperti kupu-kupu. Oke, yuk kita bahas lebih dalam lagi mengenai bunga. Nah, ketika kita amati bunga yang lengkap, ini banyak sekali bagian-bagian yang terdapat pada bunga tersebut. Apa saja bagian-bagian dari bunga? Oke, yang pertama ada kelopak bunga atau calyx. Nah, jadi kelopak bunga ini merupakan bagian yang paling terluar yang memiliki warna hijau mirip seperti daun. Atau ada juga yang berwarna kecoklatan. Sebenarnya kelopak bunga ini adalah modifikasi dari daun ya teman-teman. Makanya bentuknya itu agak mirip seperti daun. Oke, apa fungsi dari kelopak bunga ini? Nah, fungsinya adalah untuk melindungi mahkota pada bunga saat mahkota bunga dalam keadaan kuncup. Nah, jadi ketika bunga mekar dengan sempurna, maka kelopak pada bunga juga akan ikut mekar. Nah, selanjutnya yang kedua ada mahkota bunga. Nah, dari banyak bagian bunga, mahkota ini paling mudah dikenali karena paling dominan serta berukuran besar dan memiliki warna yang mencolok. Nah, warna yang mencolok pada mahkota bunga ini berguna untuk menarik perhatian serangga dalam proses penyerbukan bunga, agar serangga hinggap di bunga tersebut. Nah, namun bukan hanya itu saja ya teman-teman, mahkota ini juga berfungsi untuk melindungi alat-alat reproduksi pada bunga. Apa saja itu? Yaitu ada putik sebagai gamet betina dan benang sari sebagai gamet jantan. Nah, jumlah mahkota pada bunga ini beragam-ragam yang terletak melingkar di dalam kelopak bunga. Oke, selanjutnya ada kepala putik. Nah, putik ini sangat penting bagi kelangsungan hidup tumbuhan. Karena putik ini merupakan gamet atau alat reproduksi betina pada bunga. Nah, di bagian putik ini banyak mengandung sel telur, di mana putik ini letaknya di tengah-tengah bunga. Nah, putik pada bunga terdiri dari 3 bagian utama, yaitu ada kepala putik atau stigma, kemudian ada tangkai putik atau stilus, dan ovarium atau bakal buah. Nah, selanjutnya tangkai putik. Nah, tangkai putik ini merupakan bagian yang menghubungkan antara kepala putik dengan bakal buah atau ovarium tadi. Nah, bukan hanya itu, tangkai putik ini juga berfungsi untuk menyangga kepala putik agar bisa berdiri dengan tegak. Oke, bagian selanjutnya ada benang sari. Nah, kalau tadi putik sebagai gamet betina pada bunga, benang sari ini merupakan gamet jantan pada bunga, di mana pada gamet jantan terdapat anter atau kepala sari. Apa fungsi dari kepala sari? Nah, kepala sari ini berfungsi untuk menyimpan serbuk sari. Kemudian pada benang sari itu ada serbuk sari untuk proses penyerbukan. Dan juga terdapat filamen atau tangkai sari untuk proses reproduksi tumbuhan. Nah, dalam proses penyerbukannya nanti, serbuk sari ini akan menempel pada putik yang dibantu oleh serangga, angin, atau air. Bagian selanjutnya ada bakal biji. Bakal biji ini banyak terdapat pada tumbuhan berbiji yang terletak di dalam bakal buah. Nah, pada bunga, bakal biji ini berfungsi untuk melindungi sel telur dan juga berfungsi sebagai tempat pertemuan antara sel-sel telur yang akan dibuahi. Oke, selanjutnya bagian dari bunga adalah bakal buah. Nah, bakal buah ini mengandung sel telur yang merupakan tempat terjadinya proses pembuahan dari reproduksi bunga, yaitu tempat peleburan antara sel telur betina dan gamet jantan yang kemudian akan menghasilkan bakal buah. Nah, selanjutnya bagian dari bunga adalah tangkai bunga. Nah, tangkai pada bunga ini berfungsi untuk menyokong bunga, kemudian juga sebagai penghubung antara bunga dengan ranting. Nah, itulah tadi bagian-bagian lengkap pada bunga.
Nah, berdasarkan kelengkapannya, bunga ini dibedakan menjadi dua macam. Ada bunga lengkap dan ada juga bunga tidak lengkap. Oke, silakan perhatikan. Bunga lengkap. Bunga ini dikatakan lengkap dikarenakan bunga ini memiliki perhiasan bunga, yaitu kelopak dan juga mahkota. Selain itu, pada bunga lengkap ini memiliki dua gamet lengkap dalam satu bunga, yaitu dalam satu bunga itu terdapat gamet jantan dan gamet betina. Atau dengan kata lain, di dalam bunga lengkap ini terdapat benang sari dan kepala putik. Nah, selanjutnya ada bunga tidak lengkap. Oke, bunga tidak lengkap dibedakan menjadi tiga macam, yaitu ada bunga telanjang. Bunga telanjang ini merupakan bunga yang tidak memiliki perhiasan bunga, kelopak, dan mahkota. Kemudian ada bunga betina. Bunga betina ini bunga yang tidak memiliki alat kelamin jantan atau dia tidak memiliki benang sari di dalam bunga tersebut. Dan ada bunga jantan, yaitu bunga yang tidak memiliki alat kelamin betina atau tidak memiliki putik. Nah, itulah tadi pembahasan mengenai bagian dari tumbuhan yaitu bunga. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan buah. Nah, buah merupakan organ pada tumbuhan yang merupakan hasil dari penyerbukan serbuk sari dan putik. Nah, di dalam buah ini terdapat yang namanya biji. Nah, buah memiliki fungsi salah satunya adalah sebagai tempat cadangan makanan hingga sebagai pelindung biji. Nah, buah terbagi menjadi dua bagian, yaitu buah sejati dan buah tidak sejati. Kira-kira apa ya bedanya? Yuk kita bahas. Silahkan lihat di tabel. Oke, kita lihat satu contoh. Jadi pada buah sejati perkembangannya ini dari bakal buah dan buah ini dikonsumsi sebagai buah-buahan. Contohnya adalah kelapa, jeruk, dan mangga. Nah, kalau pada bukan buah sejati, ini perkembangbiakan ini bukan dari bakal buah, tetapi dikonsumsi sebagai buah-buahan. Contohnya adalah apel, cempedak, dan jambu monyet. Nah, itulah tadi sekilas pembahasan mengenai buah. Sekarang kita masuk ke pembahasan biji. Nah, biji bagi tanaman sangat berperan penting pada tumbuhan, di mana biji ini merupakan bakal tumbuhan baru yang akan tumbuh yang dihasilkan setelah proses penyerbukan dan pembuahan pada tumbuhan. Yuk kita lihat bagian-bagian pada biji. Secara umum, biji ini terbagi menjadi tiga bagian, yaitu ada kulit biji, tali pusar, dan juga inti biji. Nah, kita lihat yang pertama kulit biji. Kulit biji ini berasal dari selaput bakal biji. Nah, kulit biji ini terdiri dari beberapa lapisan. Yang pertama ada lapisan kulit luar atau testa, yaitu lapisan kulit yang berfungsi sebagai pelindung utama bagian yang ada di dalam biji. Kemudian yang kedua ada lapisan kulit dalam atau tegmen, yaitu lapisan yang biasa disebut dengan kulit ari. Nah, kalau pada tumbuhan Gymnospermae, lapisan kulit biji ini terdapat beberapa bagian seperti kulit luar, kulit tengah, dan kulit dalam. Kemudian bagian biji yang kedua ada tali pusar. Nah, pada biji, tali pusar ini merupakan bagian bagi biji yang membentuk menyerupai tangkai yang menghubungkan antara biji dengan tangkai. Nah, apabila biji ini sudah masak, maka biji akan terlepas dari tali pusar. Nah, pada beberapa tanaman, biji ini akan jatuh ke tanah kemudian akan tumbuh lagi menjadi tanaman baru. Oke, bagian yang terakhir ada inti biji. Nah, inti biji ini merupakan bagian inti pada biji yang dikelilingi oleh kulit biji. Inti biji ini terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama ada lembaga atau embrio, yang merupakan calon individu baru yang akan tumbuh dari biji. Kemudian yang kedua ada calon akar atau radikula. Nah, radikula ini biasanya disebut dengan akar lembaga, karena calon akar ini berasal dari biji. Nah, pada tanaman dikotil, calon akar akan terus tumbuh sehingga membentuk akar tunggang. Oke, yang ketiga, daun lembaga atau kotiledon. Ini merupakan daun pertama yang tumbuh pada saat berkecambah. Fungsi daun lembaga ini adalah untuk melakukan proses fotosintesis pada tanaman, kemudian juga berfungsi untuk menghisap makanan dari putik lembaga untuk lembaga. Nah, itulah tadi pembahasan dari kita yaitu mengenai struktur dan fungsi dari tumbuhan yaitu pada bunga, buah, dan biji. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.